caranya Anda bisa berkontribusi dan Mhm. produktif. Ya. Kalau seandainya mental Anda bermasalah, Mhm. kalau seandainya pikiran Anda, terutama obrolan kita pada pagi Ya. hari ini menyangkut soal racun-racun di dalam tubuh kita, Mhm. terutama racun dalam pikiran kita, itu mengganggu Anda sedemikian rupa sehingga Anda nggak bisa menghasilkan dengan baik. Ya. Makanya kenapa topik kita pada pagi hari ini soal bagaimana caranya kita mental detox supaya kita bisa Kenapa Pak Antoni kita harus mengangkat topik ini di tengah situasi yang mungkin ya fluktuatif ya, naik turun, ups and ya down. Silakan Pak Antoni. ya Mbak Audrey dan juga semua listener, ada beberapa topik yang viral untuk teman-teman milenial. Salah Mhm. satu topik yang sangat viral banget adalah Oke. topik mental health tadi. Yes. Ya, dan saya ingin mengingatkan lagi buat kita semua apa definisinya WHO, Mhm. World Health Organization, tentang yang namanya mental kesehatan itu. Kesehatan Yes. mental itu seperti apa sih? Jadi gini, menurut definisi ini bukan kata Anthony Diomartin ya. Yes. Jadi by definition menurut World Health Organization WHO ada 4 definisi ketika orang dikatakan sehat mental. Mhm. Yang pertama adalah dia mengenali dan membangun Oke. potensi-potensinya. Iya. Jadi pertanyaannya adalah ukuran pertama adalah Anda mau disebut sehat mental, Mhm. satu berarti Anda harus mengenali dan bisa mengembangkan potensi-potensi Anda. Yang Oke. kedua adalah dia bisa menghadapi stres, tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Ya, dia bisa mengatasi. Jadi pertanyaan yang kedua adalah bisa nggak Anda mengatasi Oke. stres yang terjadi dalam hidupmu? Yes. Yang ketiga adalah dia produktif. Mhm. Dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan menghasilkan. Jadi itu ukuran yang ketiga. Pertanyaannya adalah apakah Anda produktif? Oke. Yang keempat ini penting, apakah Anda berkontribusi untuk lingkungan sekitar Anda? Mhm. Jadi 4 ukuran inilah yang dikatakan orang sehat mental. Ya. Nah, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini adalah soal mental detox. Pertanyaannya adalah gimana caranya Anda bisa berkontribusi dan produktif? Ya. Kalau seandainya mental Anda bermasalah, Mhm. kalau seandainya pikiran Anda, terutama obrolan kita pada pagi hari ini menyangkut soal racun-racun di dalam tubuh kita, terutama racun dalam pikiran kita, itu mengganggu Anda sedemikian rupa sehingga Anda nggak bisa menghasilkan dengan baik. Ya. Makanya kenapa topik kita pada pagi hari ini soal bagaimana caranya kita mental detox supaya kita bisa mental health, ya. Mhm. Jadi ini salah satu bagian juga yang penting sebenarnya. Saya menulis buku juga Oke. sekitar 7-8 tahun yang silam, judulnya adalah Mental Detox. Oh, oke. Ya. Aha. Jadi hari ini obrolan akan menarik. Kita akan Iya. bicara mengenai berbagai tips, beberapa tips dari para selebritis, dari beberapa pembicara-pembicara terkenal sebenarnya bagaimana caranya kita bisa melakukan mental detox itu. Nah, Ya. ini menarik ya. Buku Pak Antoni juga Yes. bicara tentang mental detox, improve your personal excellence gitu Ya. ya. Tapi sedikit mungkin Pak Antoni sebelum Ya. bicara mental detox ini kan mungkin banyak mispersepsi juga di Ya. tengah anak-anak generasi milenial ataupun Gen Z yang Ya. sedikit-sedikit mungkin burnout sedikit atau stres sedikit udah bilang, aduh mental issue-nya aku kena nih gitu ya, atau Ya. mental health-ku kena gitu. Ya. Ini kenapa sih? Apakah mental health ini juga bisa dijadikan alasan gitu ya untuk segala hal yang mungkin berkaitan dengan diri kita, atau seperti apa sebenarnya kita harus luruskan ini gitu? Iya, betul. Jadi ya mental adalah segala hal yang berhubungan dengan pikiran kita gitu. Jadi sebenarnya kadang suka di-exaggerated juga Oke, dia, ya, suka ya. dibesar-besarkan. Tetapi bukan mengatakan bahwa isu ini nggak penting. Yes. Artinya balik lagi kepada topik kita hari ini, kita berbicara bagaimana caranya supaya kita bisa membuat diri kita menjadi lebih optimal, jauh lebih baik. Kalau kita bisa paling nggak membereskan racun-racun dalam tubuh kita. Saya jadi ingat, ini mungkin cerita inspirasi aja sebagai pembuka pada awal pikiran kita, Oke. obrolin terkait dengan topik ini. Saya masih ingat dulu waktu ketika masih kecil, saya itu punya semacam kotak karena dulu hidupnya susah, miskin. Jadi kita punya kotak kardus saya gitu Iya, khususnya, di mana mainan-mainan ditaruh di situ. Dan semua mainan ditumpuk di situ. Saking banyaknya mainan, biasalah ya mainan, ya bukan mainan yang mahal, tapi ya mainan-mainan itu kemudian ditumpuk-tumpuk bertahun-tahun, kebayang sih. Jadi satu kardus itu penuh. Dan beberapa kali saya masih ingat ibu saya selalu mengingatkan, kalau kamu
mau dapat mainan baru dan sebagainya, kamu mesti buang mainan-mainan yang sudah tidak dipakai lagi, Yes. yang sudah tidak kamu suka lagi, buanglah. Atau dikasihkan kepada orang-orang Orang yang lain. mungkin ya anak-anak yang lain yang lebih senang dengan mainan itu. Enggak, ya. Rasa sense of belonging dengan mainan-mainan itu tuh susah membuat kita untuk Yes. susah. Tapi kemudian ibu saya mengancam, kalau kamu tidak membuang, Oke. nggak ada ruang kosong, ya sudah, Ya. nggak akan dikasih mainan yang baru. Benar. Dan saya tetap nggak melakukan. Hingga akhirnya saya masih ingat berlanjut hingga ini kan habis Imlek gitu. Pas Yes. masa-masa Imlek gitu. Dan biasa dong ya ngerengek minta untuk dibeliin mainan. Ibu saya bersikuku dan enggak kalau seandainya kardus Belum itu tidak dikosongkan. berkurang, ya. Jadi mau nggak mau akhirnya terpaksa mulailah disortir satu demi satu. Dan ternyata saya menemukan banyak sekali mainan yang sebenarnya saya nggak butuhkan lagi. Oke. Nah, hal yang sama saya pikir itu yang saya alami gitu. Akhirnya kemudian bisa diisi dengan mainan dan kemudian dikasihkan mainan seperti yang dijangkau oleh ibu saya. Artinya gini, dalam kehidupan kita pun kita seringkali seperti itu. Ada banyak hal di dalam pikiran kita, ya isu-isu, masalah, problem yang sebenarnya kita nggak butuhkan lagi. Tapi kita keep menumpuk-numpuk itu terus-menerus sehingga akhirnya itu menjadi beban, bukannya itu membantu kita, menolong kita, tapi akhirnya kemudian itu memenjarakan kita, membelenggu kita, membuat kita malah terseok-seok. Oke. Itu sebabnya kenapa obrolan kita pada pagi hari ini begitu penting.